Check this out. Raut wajahnya jelas menunjukkan kemarahannya, dia pun kemudian membanting Zhang Yi jatuh. Dia benar-benar sangat ingin membunuhnya. Melihat itu pun, Xiao Kui jelas sangat panik. Dia pun kemudian segera berlari menyelamatkan Zhang Yi, dan dia pun berakhir terhempas selnya debu oleh serangan Xian Chou. Begitulah besar kekuatannya, sungguh sangat besar. Xiao Kui tak bisa melakukan apapun. Ren Xianchou pun kemudian kembali pada bisnisnya. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukannya pada Zhang Yi. Dia pun kemudian ingin mulai dengan memberikan tanda di wajahnya. Dia pun kemudian mulai menggaruk wajah Zhang Yi. Zhang Yi pun jelas menjadi panik oleh karenanya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan cara terakhir. Dia pun kemudian memeluk erat Xianchou untuk menyatukan jarinya. Dia pun mengaktifkan sebuah mantra. Lingkaran formasi pun tercipta setelahnya. Ren Xianchou pun terkejut ketika menyadarinya, dan begitu juga Xiao Kui pun sama terkejutnya, karena dia tahu jika apa yang dilepaskan Zhang Yi tersebut adalah mantra pengingkat tubuh yang sangat kuat hingga bahkan dirinya saja yang berada cukup jauh tak bisa bergerak. Ren Xianchou pun mulai berkeringat panik. Dia pun kemudian bertanya pada Zhang Yi tentang apa yang dia lakukan. Zhang Yi pun kemudian menjelaskan jika itu adalah mantra pengikat tubuh yang dia pelajari dari Master Yuyo yang membuat semua orang dalam radius tertentu tak bisa bergerak, dan begitulah itu artinya Zhang Yi juga terkena imbasnya karena dia sendiri adalah pusat lingkaran formasi. Ren Xianchou pun kemudian mengancam akan langsung membunuhnya jika mantra telah habis, meski hatinya berkata lain. Begitulah dia itu, tak kuat melihat ketampatan Zhang Yi dari dekat, jantungnya itu berdetak kencang, dan sementara itu pun Zhang Yi juga mulai berkeringat cemas. Dia pun hanya berharap supaya Changxing cepat mendapatkan pengakuan Adinaga supaya tubuh sucinya kembali sebagai hadiah keberhasilan Mi apapun itu. Scene setelahnya berpindah ke sisi Changxing yang sudah sampai di rintangan ketiga. Itu adalah rintangan dengan sebuah jalan yang dipenuhi patung-patung kesatria di sisi kanan dan kirinya. Changxing sendiri sama sekali tidaklah mengetahui tentang rintangan yang menantinya itu karena tak ada satupun buku yang mencatatnya. Itu menunjukkan jika orang-orang lampau tak pernah menjamahnya, namun bagaimanapun Changxing tidaklah ingin menyerah. Dia itu sebenarnya sadar jika patung-patung itu bukanlah patung biasa, namun tekadnya yang kuat membuatnya untuk terus melangkah maju. Dia pun hampir melewati patung pertama dan tiba-tiba patung itu pun kemudian memancarkan cahaya merah pada matanya. Patung itu pun kemudian mulai bergerak. Itu kemudian langsung menyerang Changxing yang segera menghindar sembari bergerak maju. Patung lainnya pun kemudian juga mulai bergerak satu persatu seiring dengan langkah Changxing, dan begitu ditulah seterusnya hingga Changxing pun terhantam. Paluh mulutnya pun memuntahkan darah. Dia pun kemudian berakhir terjatuh. Patung-patung itu pun kemudian langsung mengepungnya, dan Changxing pun merasa tak berguna. Dia merasa kecewa atas ketidakpercayaannya melawan bongkahan armor meski sudah berlatih kultivasi lebih dari 10 tahun. Dia merasa kesal atas dirinya sendiri yang selalu saja tidak berguna saat kecil, tanpa bisa berkembang dengan baik. Dia pun teringat dengan masa kecilnya yang terus dibuli oleh kakaknya, bahkan para pelayan pun memandang rendah dirinya. Saat itu, dia merasa sangat frustasi, namun sang ayah dan Chen Yu selalu memperlakukannya dengan baik, dan begitulah itu menjadi sumber kekuatannya untuk bertahan. Dia pun percaya jika kebaikan dan keadilan itu adalah kunci untuk berkultivasi ke jalan yang benar. Dengan prinsip itulah dia hidup, namun kini dia mulai mempertanyakan kebenaran. Prinsipnya tersebut karena fakta di mana dirinya sangat lemah, juga fakta di mana dirinya justru jatuh dalam kebencian banyak orang, bahkan Cakakak pun ingin membunuhnya, dan juga fakta di mana bahkan sekalipun dia bertambah kuat, dia masihlah saja dianggap rendah oleh orang lain. Dan mengingat semua itu pun, Changxing kemudian mulai menangis karena bahkan sekarang pun dia tak bisa memenuhi harapan Changji yang berjuang untuknya dan justru kalah oleh bongkahan besi. Amarahnya pun kemudian seketika meledak oleh karena keinginan kuatnya untuk tak mengecewakan orang lain lagi. Aurat dalam tubuhnya pun kemudian meledak seiring dengan tekadnya yang kuat untuk Ung Chenyu, adiknya, juga memulihkan dinasti, dan juga untuk membuktikan kelayakannya pada Sang Ji serta sang ayah dan ibunya. Changxing pun kemudian bangkit kembali dengan sorot mata yang penuh tekad. Dia pun kemudian menyatakan jika, bukalah orang yang tak berguna.
Bersamaan dengan itu pun, aura di seluruh tubuhnya meledak sangat dahsyat, menggempaskan semua bongkahan besi yang mengepungnya. Bongkahan besi itu pun kemudian hancur berkeping-keping dalam sekejap. Melihat itu pun, Chang Xing jelas bingung. Dia ingat jika pernah membaca buku tentang teknik terkuat dinasti Sui yang bernama 100 Battle Tiran Body. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah pernah telah membangkitkannya. Dia pun juga berpikir jika semuanya mungkin hanyalah ilusi belaka. Namun satu sisi dia juga ragu, hanya ilusi karena fakta di mana tubuhnya memang dipenuhi dengan kekuatan yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Dia pun terdiam sejenak memikirkan semua itu, namun pada akhirnya dia pun tak peduli lagi. Dia sadar jika menemukan Adiaga itu jauh lebih penting karena dia tak tahu jika Zhang Yi masihlah bertarung untuknya. Singkat cerita, dia pun akhirnya sampai di ujung goa. Dia pun menemukan sebuah altar di sana. Jiang Xing pun sadar jika itu seharusnya adalah tempat di mana nadi naga bersembunyi, namun satu sisi dia juga bingung karena tak dapat merasakan aura naga sama sekali. Dia pun kemudian mulai berjalan melihat sekitar, dan dia pun menemukan adanya seorang bayi yang sedang tertidur di tengah altar. Chang Qing pun berteriak sebagai refleks alami melihatnya, dan anak kecil itu pun kemudian langsung memukulnya. Begitulah dia itu terbangun oleh teriakan Chang Xing. Dia pun kemudian menyatakan ketidakterimaannya karena tidurnya telah diganggu. Chang Qing pun tak terima atas pelakuannya tersebut, namun satu sisi dia juga bingung karena aura dalam tubuh anak kecil itu sangatlah mirip dengan pendiri dinasti SH yang bernama Shen Wangwu. Adapun Shen Wangwu itu sendiri memanglah hidup selama ribuan tahun, sehingga begitulah catatan tentang dirinya masihlah sangat jelas. Saat berikutnya, sang anak kecil itu pun kemudian menjitak kepala Chang Xing. Dia pun menegaskan diri bukanlah seorang anak kecil, melainkan seorang pria. Dia pun kemudian juga menjelaskan jika dirinya adalah leluhurnya. Mendengar itu pun, Chang Xing jelas terkejut. Dia pun kemudian bertanya tentang bagaimana bisa menjadi seperti itu, dan Wangwu pun kemudian menjelaskannya. Intinya, dulu itu dia terluka parah saat ujian kesengsaraan guntur dan tiba-tiba terkirim ke tempat nadi naga. Wangwu pun kemudian menelan nadi naga untuk memulihkan diri, dan begitulah bagaimana dia menjadi seperti anak kecil, karena ternyata nadi naga memang memiliki efek seperti itu. Tentu saja, itu terjadi karena ketidaktahuan Wangwu, sama sekali tak menyangka jika nadi naga memiliki efek seperti itu, dan mendengar ceritanya itu pun Chang Xing menjadi panik, karena nadi naga itu adalah objek rahasia yang memberkati dinasti. Chang Xing pun kemudian cepadanya jika sebenarnya datang juga untuk mendapatkan pengakuan dari nadi naga demi memperebutkan takhta. Dia pun berupusapan, dan Wangwu pun kemudian menggodanya, baiklah, jika itu masalahnya, maka aku akan mewakili nadi naga untuk mengakuimu, ucapnya sebari menaruh tangannya di atas kepala Chang Xing. Chang Xing pun kemudian memintanya berhenti menggodanya, dia jelas tak percaya begitu saja. Apapun itu, Xin setelahnya berpindah ke sisi Zhang Yi yang mendapatkan kabar dari sistem tentang keberhasilan misi, dan begitulah itu menjelaskan jika Wangwu memang bisa mewakili Nanak. Sistem pun kemudian mengirimkan hadiah berupa 60 poin mana dan ribuan tubuh suci tertinggi. Zhang Yi pun merasa senang untuk itu, dia pun kemudian memuji Chang Xing dalam hati. Sistem pun kemudian segera memproses pemulihannya, dia pun kemudian juga langsung menambahkan 60 poin mana ke tubuh suci tertinggi, jadi poin mana atau poin sir itu adalah sama seperti XP sistem. Pun kemudian mengucapkan selamat pada Zhang Yi karena berhasil mencapai Perananas Genoa Aura. Dalam tubuhnya pun kemudian meledak, itu menghempaskan Xianzhou Jiangji pun terpuas melihatnya. Dia pun kemudian menggertak, mengatakan jika kini tubuh sucinya telah kembali, juga berhasil menembus ranah Nas Jenul dan melihat suatu hal. Tiba-tiba itu pun Xiao Kui menjadi bingung. Begitu juga dengan Ren Xianzhou. Dia pun bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa bisa Zhang Yi tiba-tiba mencapai Rananas Channel dan memiliki aura tubuh suci? Zhang Yi pun kagum mendekatinya sembari membuat sebuah cambuk. Dia pun kemudian menakut-nakutinya. Ren Xianzhou pun jelas sangat panik. Dia pun kemudian meminta Zhang Yi untuk jangan mendekat lagi. Dia pun ingin segera menghindar, namun dia tak bisa melakukannya karena teknik pengikat tubuh milik Zhang Yi itu masihlah aktif. Dan saat berikutnya, Zhang Yi pun kemurja menarik tangannya. Ren Xianzhou pun berteriak panik.
Dia pun bertanya tentang apa yang ingin dia lakukan. Menanggapi itu pun, sang Jianya tertawa. Dia pun memintanya untuk menurut saja. Zhang Yi pun kemudian membalik tubuh Ren Xianchou itu. Itu jelas membuatnya semakin bingung. Zhang Yi pun menyuruhnya bersiap. Dia pun kemudian melesatkan cambuk miliknya yang dia namai cambuk petir. Sancho pun menjadi sebagai reaksi alami. Zhang Yi pun kemudian membacakan puisi untuknya tentang hukuman cambuk. Adapun bunyinya adalah, 1 cambukan adalah jiwa, 2 cambukan adalah langit, dan dicambukan adalah menjadi abadi. Ren Xianchou pun malu setengah mati oleh penghinaan yang Zhang Yi lakukan kan. Dia pun menyatakan jika tak akan pernah mengampuni perbuatannya itu. Adalah pertama kalinya dia merasakan penghinaan seperti itu karena dia itu sejatinya adalah putri Raja Iblis yang cukup dimanjakan. Namun, apapun itu, Zhang Yi tidaklah peduli. Dia pun kemudian menyuruh Xianchou untuk menurut saja tanpa melawan. Dia pun kemudian menyuruhnya untuk meluruskan tubuhnya kembali, dan tubuh Ren Xianchou pun menuruti perintahnya. Dan Xianchou pun bingung karena bahkan tak bisa mengontrol tubuhnya sendiri. Apapun itu, Sang Ji kemudian menjelaskan untuknya. Dia pun memberitahu jika itu semua adalah karena membuatnya marah. Dia pun kemudian melanjutkan hukuman cambuknya, sementara Xiao Kui yang sudah bebas kemudian menyaksikannya dari dekat, dan dia pun justru masak iri pada Xianchou. Dia pun kemudian meminta Zhang Yi untuk juga menghukumnya. Namun, pada saat yang sama, Chang Xing pun akan datang. Dia membawa Wang Wuyang. Jing pun kemudian memberitahu Sang Ji jika yang bersamanya adalah sang diri dinasti Shou yang berada pada Rana God Transformation. Nampaknya itu adalah Rana tersembunyi karena sebelumnya kita hanya diberitahu jika Rana tertinggi adalah tingkat ke-8, yaitu Crossing Tribulation. Apapun itu, mendengarnya, Sang Yi jelas cukup terkejut, begitu juga sebaliknya dari sudut pandang Chang Xing. Tindakan Chang Ji itu sangatlah tidak senonoh. Dia pun menatapnya dengan heran. Chang Xing pun kemudian meminta maaf karena datang di waktu yang tidak tepat, dan Zhang Yi pun memintanya tenang saja. Zhang Yi pun kemudian menjelaskan kesalahpahaman. Dia pun mengatakan jika hanya sedang memperlemah Xianchou saja, dan selagi mereka berbicara itu pun, Ren Xianchou kemudian langsung bergerak. Dia jelas tak ingin tertangkap. Dia pun kemudian mengaktifkan sebuah kertas mantra teleportasi yang memang dia persiapkan untuk situasi darurat. Niat itu pun, Zhang Yi menjadi bingung. Dia bertanya tentang apa itu, dan Sancho pun kemudian mengancamnya. Dia menyuruh Zhang Yi untuk jangan mendekat jika tak ingin mati. Zhang Yi pun terdiam bingung. Wang Wu pun kemudian menyuruh semua orang untuk segera kabur karena aurat dalam kertas mantra itu layaknya sebuah kutukan. Semua orang pun kemudian menurutinya dan sebuah kabut hijau pun kemudian muncul di sekitar Sancho. Di tengah-tengah itu ada sebuah portal. Ren Xianchou pun kemudian langsung masuk ke dalamnya. Dia pun kemudian pergi dengan tekad untuk membalas dendam karena jelas tak terima atas penghinaan yang Sang Ji lakukan, dan melihat itu pun Zhang Yi merasa kecewa karena telah kehilangan suatu hal yang bisa dijadikan untuk memeras kerajaan iblis, dan Xiao Kui pun kemudian mengingatkannya jika kerajaan iblis pasti akan membalasnya nanti. Namun, Sang Ji sama sekali tak peduli, dan begitu juga dengan Chang Xing, dia sudah cukup lega melihat Sang Ji baik-baik saja. Dia pun kemudian menjelaskan jika entiaga itu ada pada diri luhurnya, dan Sang Ji pun terkejut mendengarnya. Chang Ji pun kemudian tertawa karena dilihat dari manapun leluhur itu hanyalah seorang anak kecil. Wang Wu pun tak terima atas ejekan Zhang Ji tersebut. Dia pun kemudian menegaskan jika dirinya itu adalah Shen Wang Wu, sang pendiri dinasti Z yang agung. Mendengar itu pun Zhang Yi seketika berteriak karena dia memang pernah mendengar cerita tentang pendiri dinasti Shou yang bernama Wang Wu. Zhang Yi pun kemudian bertanya padanya, mengapa bisa menjadi seperti itu? Dan Wang Wu pun kemudian menjelaskan hal yang sama seperti yang dia ceritakan pada Chang Jing, intinya itu adalah karena dia menelan naga demi memulihkan diri dari luka guntur kesengsaraan. Zhang Yi pun cepat mengerti karena dia sendiri telah melihat jika sebenarnya yang dipanggil surga itu tidaklah lebih dari iblis yang ingin menaklukkan manusia. Apapun itu, Wang Wu pun kemudian mulai membahas tentang Xianchou karena dia tahu jika mereka pasti akan datang untuk membalas dendam pada dinasti Zhou dan Sedao, oleh karenanya dia pun memutuskan untuk menyerangnya lebih dulu. Dia pun kemudian bertanya pada Zhang Yi tentang apakah Sekte Dao mau ikut.
Zhang Yi pun kemudian meminta izin untuk ngobrol dulu dengan Master Yuyo karena dia sadar tak berada dalam posisi yang bisa mengambil keputusan, namun satu sisi dia pun juga tahu jika Master Yuyo pasti akan mengizinkannya karena Sekte Dao sendiri memanglah memiliki masalah dengan Kerajaan Iblis dan namun begitulah setidaknya dia ingin menghargai Master Yuyo dengan mendengarkan keputusannya secara langsung. Ngomong-ngomong, Kerajaan Iblis ini tuh sekarang disebut dengan Sekte Sihir, itu menunjukkan jika asal Ren Xianchou itu berbeda dengan Xiao Kui, begitulah intinya Kerajaan Iblis Xiao Kui dan Ren Xianchou itu adalah hal yang berbeda. Waktu pun cepat berlalu, Xin pun setelahnya berpindah ke wilayah Sekte Sihir yang bernama Wan Modi. Di setengah hari berikutnya, Ren Xianchou sudah duduk di singgasananya, dia merasa nyaman karena tubuhnya telah sepenuhnya pulih, telah sedikit beristirahat, dia pun kemudian teringat pada Zhang Yi dan seketika itu pun menjadi kesal. Dia sangat ingin membalas dendam. Dia pun benar berniat untuk menyerang Serda dan dinasti Shou setelah pasukannya berkumpul, dan tak lama setelahnya seorang bawahannya pun kemudian datang. Dia melapor pada Ren Xianchou jika keempat Raja Iblis telah siap dan bisa memimpin pasukan kapanpun. Sungguh waktu yang sangat tepat. Mendengar itu pun Xian Koao langsung bangkit berdiri. Dia pun kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera bersiap dan bergabung dengan Yoran dari Sekte Surgawi. Begitulah berita memang menyebar sangat cepat. Yuran mengirim tawaran kerjasama. Adapun berita permusuhan antara Zhang Yi dan Yoran itu jugalah sama halnya merupakan berita populer sehingga mengetahui itu pun Xian Chao tak memiliki keraguan untuk bergabung bersamanya. Ren Xianchou benar-benar yakin jika menyerang lebih cepat akan jauh lebih menguntungkan karena setelah hari kesengsaraan banyak kultivator hebat yang terluka parah bahkan tewas, lebih dari itu dia juga memiliki motivasi khusus atas penyerangan yaitu karena dia ingin membuktikan diri pada Sang Kaisar Iblis ayahnya jika dia juga mampu untuk membuat pencapaian meski tanpa bantuannya apapun itu. Xin setelahnya berpindah ke sisi Zhang Yi dan Xiao Kui yang sedang berada di hutan belakang Sekte Tue, setidaknya hanya tersisa 12 menit saja sebelum mereka sampai dan saat itu Xiao Kui pun merasakan suatu aura yang sangat asing yang sangat dekat dengan jalan iblis. Dia pun meminta Zhang Yi untuk berhati-hati. Mereka pun kemudian pergi ke sumbernya dan seketika itu pun mereka terkejut karena mereka tahu jika apa yang ada di hadapannya adalah orang-orang Sheikh Sihir. Begitulah mereka sama sekali tak menyangka jika Ren Xianchou akan dapat mengumpulkan pasukannya dalam waktu secepat itu. Zhang Yi pun menduga jika Sekte Sihir memang sudah merencanakan penyerangan hari lama dan sistem pun kemudian memberikan sebuah misi yang memintanya untuk Tiamar menjadi seorang wanita dan menjatuhkan moral pasukan musuh dengan daya tariknya. Hadiah keberhasilan adalah 25 poin mana dengan penalti kegagalan berupa penurunan kemampuan pria sebanyak 50%, batas waktu adalah 1 jam. Melihat itu pun Ceji jelas sangat kesal karena sistem yang lagi-lagi mempermainkannya. Namun kali ini dia sama sekali tak mau menerimanya karena harga dirinya yang terlalu tinggi. Kali ini dia benar-benar serius dan namun sistem pun kemudian mengirimkan pengumuman tambahan, dia menaikkan hadiah keberhasilan menjadi 30 poin mana dan skill acak kelas S. Melihat itu pun Sang jelas tertarik, namun dia sekuat tenaga menolaknya. Dia terus meyakinkan diri sebagai seorang yang berprinsip, namun pada akhirnya dia pun gagal. Zhang Yi pun kemudian meminta bantuan Xiao Kui untuk melakukan mantra cross-dressing kepadanya. Mendengar itu pun Xiao Kui jelas terkejut. Ia pun kemudian langsung menolaknya. Zhang Yi pun kemudian berusaha meyakinkannya dan Xin pun berpindah ke sisi pasukan Sekte Sihir yang sedang bersantai. Begitulah ternyata mereka memiliki pikirannya tersendiri. Mereka pun mempertanyakan kewenangan Ren Xianchou yang tiba-tiba menyuruh mereka untuk berperang dengan Sedao dan dinasti Pisau. Mereka itu nampaknya enggan untuk menuruti perintahnya sehingga begitulah mereka hanya bersantai saja dan di tengah itu pun Sang Jista Sokwi kemudian datang. Mereka menggoda orang-orang Sekte Sihir, mereka menawarkan sebuah pelayanan. Mendengar itu pun orang-orang Sekte Sihir terkejut, mereka pun hanya terdiam dan saat berikutnya mereka pun berteriak. Mereka merasa sakit mata karena penampilan Zhang Yi itu sungguhlah sangat menjijikkan dan sistem pun kemudian menyatakan keberhasilan misi. Dia pun kirimkan hadiah berupa 30 poin mana dan skill serangan balik dari ujian skill ajak. Melihat itu pun Zhang Yi terkejut, dia tak menyangka misi selesai begitu mudah. Dia pun bertanya-tanya apakah daya tariknya sebagai seorang banci memang bekerja sementara pasukan Sheikh Sihir pun menjadi murka.
Mereka benar-benar ingin membunuh Zhang Yi karena penampilan buriknya itu sungguhlah merupakan pemandangan terburuk di dunia. Mereka pun melempar batu hingga hujan panah. Menanggapi itu pun Zhang Yi kemudian langsung mengaktifkan mantra baru-barunya yaitu Counter Strike. Saat berikutnya serangan pun datang, semua itu kemudian berbalik pada orang-orang sekte sihir. Sang Ji pun tak berhenti begitu saja. Dia kemudian mengajak Xiao Kui untuk mengejar dan menyerang mereka semua. Sowi pun menurut saja dan tiba-tiba seorang pun kemudian datang menyatakan ketidakterimaannya pada Zhang Yi dan Suoki yang berani menyerang pasukannya. Seorang rambut putih itu pun menghantamkan kipasnya dengan kekuatan yang dahsyat. Sang Ji Xiao Kui pun kemudian segera menghindar menyadari bahaya serangan tersebut. Adapun seorang rambut putih itu ternyata adalah salah satu dari 4 Raja Iblis yang bernama Iblis Angin. Dia pun kemudian memuji Zhang Yi serta Xiao Kui karena mereka mampu menghindari teknik Iblis Angin miliknya. Zhang Yi pun kemudian melepas jubah penyamarannya. Dia tahu jika Iblis Angin adalah lawan yang tak bisa dihadapi tanpa kekuatan penuh. Melihat penampilannya itu pun Sang Iblis Angin langsung mengenalinya karena Sang Yi itu memanglah sangat terkenal. Dia pun merasa sangat beruntung karena menemukannya begitu cepat. Dia pun berniat untuk menangkap Zhang Yi demi Xianzhou. Dia pun kemudian menebaskan lagi kipas miliknya, menghasilkan gelombang tebasan beruntun, dan Zhang Yi pun segera menghindarinya. Zhang Yi pun dengan percaya diri menghinanya yang sangat lambat. Ia pun kemudian menyerang balik dengan tebasan pedang yang langsung Iblis Angin tahan dengan kipasnya. Sang Iblis Angin pun memuji kemampuan Zhang Yi, dan tiba-tiba Soki pun kemudian memberikan serangan kejutan dari arah samping. Meski sangat Iblis Angin sempat menghindarinya, Sang Iblis Angin pun murka karena rupa rendahan berani menyerangnya. Namun, serangan lain kemudian langsung datang lagi dari arah Zhang Yi. Dan namun Iblis Angin sama sekali tak ingin kalah. Dia pun kemudian menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia pun mengangkat tinggi kipas miliknya itu, menciptakan sebuah tornado. Dia pun kemudian menggetak Zhang Yi dan Xiao Kui yang terkejut melihat besar kekuatan Sang Iblis Angin.